atau mungkin sedang sakit, kondisi-kondisi yang kritis. Ini adalah pengecualian. Ingat, pengecualian. Ya, itu boleh dituangkan di kepala, bukan percik juga namanya, dituangkan. Nah, itu. Jadi tata cara baptisan itu, penyelaman itu ya pasti diselamkan. Masuk ke dalam air. Sebab makna atau definisi dari baptisan itu, ini kita bicara sesuai Alkitab ya. Makna baptisan itu adalah, kalau kamu baca di dalam Yohanes 3, percakapan Yesus dengan Nikodemus. Kolam baptisan itu adalah kuburan kita. Dan sekaligus rahim dari ibu kita. Kalau makna dari air baptisan itu adalah kuburan kita dan rahim ibu kita itu, pantasnya digimanain? Masuk ke dalam secara penuh atau gimana? Ya kan? Nah, itu. Karena di dalam Roma 6 ayat 3 sampai 4 dikatakan, atau tidak ketahukah kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah disatukan dalam kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya. Maka ini relate atau paralel dengan Yohanes 3 tadi. Bahwa benarlah air baptisan itu seperti tempat penguburan kita dan rahim dari ibu kita. Seperti apa teknisnya? Ya tentu dengan cara diselamkan. Karena makna dari baptiso itu adalah diselamkan. Itu saja tadi. Yang dituangkan di kepala itu adalah pengecualian yang kalau sifatnya itu urgent, tidak punya air, lagi sekarat kritis, contoh kayak di IGD, nggak mungkin pula kita tenggelamkan langsung out dia. Nah gitu. Jadi kita masuk kepada ajaran yang utama dari perintah Kristus, yaitu diselamkan. Oke, Kak. Gitu. Kak, satu lagi boleh nanya, Kak, yang Boleh, mengganjal di silakan. pikiran, Kak. Pandangan Kakak di zaman sekarang 2025, kasih karunia, kalau Agi bilangnya zaman kasih karunia, apakah zaman bernubuat itu masih ada orang-orang yang bernubuat itu hamba-hamba Tuhan? Nubuatan itu semua sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Dan rasul-rasul itu juga sudah bernubuat. Misalnya, Jadi kalau dikatakan sekarang ada lagi nubuatan, itu sudah semua gitu. soalnya nubuat maksudnya nubuat gini ada kan misalnya di bulan depan atau tahun depan itu akan terjadi bencana di kota ini. Nah, setelah tahun depan itu memang ada berita bencana itu, Kak. Jadi cukup familiar khususnya di Medan itu ada hamba Tuhan yang bernubuat untuk sesuatu dan memang sering terjadi gitu, baik beberapa bulan ke depan atau tahun depan gitu, Kak. Itu kan termasuk nubuat atau gimana itu, Kak? Menurut Kakak? Jadi aku lurusin dulu, ini bukan masa anugerah ya. Ini adalah zaman gereja, masa gereja. Bukan masa kasih karunia. Tuhan Yesus dari sejak dunia dijadikan itu udah kasih karunia dari Tuhan lah, makanya kita diciptakan. Jadi itu dulu yang kita luruskan. Ini kita masuk ke dalam masa gereja. Karena ketika Kristus itu sudah mengutus murid-muridnya dan Yesus mendirikan gereja di dalam Matius 16 ayat 18, maka ini kita adalah masa gereja atau kerajaan 1000 tahun itu. Ya. Tadi pertanyaannya adalah kayak ada di kampungku ada gini. Itu di Alkitab juga ada, Bang. Menjelang akhir zaman Yesus bilang, akan ada bencana, itu terlalu banyak gitu. Cuman yang namanya nubuatan itu tidak pernah spesifik di tempatnya. Dan kalaupun tadi kayak di gereja Abang mungkin kayaknya ini familiar banget dan kejadian gitu, relate gitu kan. Ingat Bang, jangan salah. Iblis juga bisa bermujizat. Oke? Karena kita sudah percaya bahwa Kristus itu adalah kegenapan dari seluruh nubuatan kitab nabi-nabi, Taurat Musa dan Raja Daud, ya, Mazmur Daud. Maka nubuatan itu tidak ada lagi untuk hal-hal yang kayak gitu. Karena Yesus juga sudah berkata di dalam Matius tentang akhir zaman itu seperti apa. Gitu. Jadi kalaupun ada yang kejadian yang kebetulan, ingat, kita tahu musuh kita adalah penguasa di udara. Kalau dia dikatakan penguasa, maka dia juga punya kuasa kan. Punya kuasa untuk melakukan apapun. Nah itu. Jadi kita hanya fokus kepada ajaran Rasul. Kita tidak perlu khawatir tentang bencana alam. Sebab apa? Kalau kita percaya kita di dalam Kristus tetap hidup, Yohanes 11 ayat 25, apa lagi yang kau khawatirkan? Tentang bencana itu. Dan kita itu Bang, saya kasih tahu. Kebenaran itu mungkin dikonfirmasi oleh mujizat. Tapi mujizat belum tentu kebenaran. Sebab iblis juga bermujizat. Oke?
Iman orang lain pun bermujizat. Dukun juga bisa bermujizat, betul nggak nyembuhin? Apakah itu tolok ukur kebenaran? Belum tentu. Nah, gitu. Jadi kebenaran itu dikonfirmasi mujizat, bukan mujizat adalah kebenaran. Tidak seperti demikian. Ingat ya. Jadi iblis ini bisa memanipulasi, dan kalau kita baca di dalam 1 Korintus 11 ayat 19 ya, kalian boleh cek ya. Penyesat-penyesat itu harus ada di antara gereja. Jadi hati-hati. Karena sesungguhnya yang disesatkan itu adalah anak-anak terang ini, yang dibawa ke gelap oleh tipu daya yang membuat kamu silau dan lupa akan kebenaran Tuhan Yesus. Ingat Yesus bilang apa? Kita harus berjaga-jaga. Bukan kita ketakutan karena nubuatan orang. Bukan. Kita disuruh berjaga-jaga. Sebab saat itu akan datang seperti pencuri. Ya kalau di dalam bencana itu kita meninggal, ya itulah hari itu, harinya Tuhan itu untuk menyelesaikan hidup kita saat itu. Soalnya Kak, yang membuat aku agak rancu, memang bukan di gereja aku Kak, di gereja lain sampai kayak gini Kak, ada cerita kan sharing sama anak Tuhan, sampai gara-gara sering kejadian antara bencana, sampai jodoh orang, misalnya aku menjalin hubungan lah gitu kan. Nah lalu karena sudah sering terjadi nubuat ini, misalnya kita udah menjalin hubungan, oh kamu harus pisah nih, agak gimana gitu Kak mendengarnya, gara-gara udah sering kejadian sampai masalah jodoh pun sampai diatur gitu Kak, agak ngeri Kak gitu. Karena kamu sudah ketakutan, karena kamu sudah terintimidasi, maka iblis itu membenarkannya. Itu kayak ada orang yang dia eye devil atau si pahit lidah, begitu ngomong langsung kejadian, terus kamu langsung takut gitu. Takutnya sama Tuhan, jangan takut sama perkataan orang yang meramal-ramal gitu. Ingat, kita ini adalah orang-orang Kristen yang tidak mudah imannya diombang-ambingkan oleh dongeng-dongeng nenek tua, filsafat-filsafat kosong. Nggak usah. Jangan percaya itu. Meskipun seolah-olah itu benar. Lalu kamu mau percaya sama dukun? Nah, silakan. Nah, kalau kamu gitu, di dalam pikiranmu itu sudah terkontaminasi pemikiran, ya ini beneran terjadi nggak ya? Ini beneran. Itu makanya kejadian. Karena kamu sendiri mensuges dirimu itu kejadian. Dan iblis membenarkan itu. Kenalah kamu dalam perangkapnya. Soalnya cukup banyak Kak itu, dia gereja baru cukup banyak jadinya pengikutnya gara-gara itu Kak, nubuat-nubuat itu, baik jodoh, baik pekerjaan, baik bencana alam. Jadi agak jantungan juga aku dengar dari teman-teman aku yang ke sana pada akhirnya Kak. Ternyata itu harus nggak bisa kita percaya Kak ya, atau harus diuji dulu kayak gitu. Iya, memang itu tidak usah kita percaya lagi. Kan udah dibilang, tolok ukur hidup kita benar adalah ajarannya Yesus yang disampaikan oleh para rasul. Udah, kamu stop di situ aja. Jangan kau terima lagi ajaran-ajaran yang nggak pernah diajarkan rasul. Ingat, orang Kristen itu siap menderita, siap dibenci, siap menyalibkan kedagingannya. Ya, jangan kau takut emang kayak gitu. Percaya saja kepada Kristus, maka kamu akan aman gitu. Kalau kamu lebih percaya kuasa iblis lebih kuat dari kuasa Yesus, ya jadilah itu sesuai kemauanmu. Amin, amin. Oh. Makasih banyak ya Kak Agatha. Soalnya aku baru gabung di room Kakak berapa hari yang lalu. Kakak lucu soalnya. Soalnya kalau berdebat itu lucu. Makasih Kak, sehat selalu Kak. Sama-sama, Tuhan berkati Bang Egi. Shalom. Shalom Kak, shalom. Ada yang nanya itu masih berondong nggak? Bang, itu pertanyaan ya kan? Bang masih berondong nggak Bang? Tepat kali kalau nengok-nengok yang bening-bening memanglah kau borpas.